wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Yang nggak masuk ada nggak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kemana? Sakit terus? Udah. Baik. Semoga teman kalian yang sedang diberikan cobaan sakit oleh Allah segera disembuhkan penyakitnya, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, saya ingin mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk pertemuan yang sebelumnya itu kan kita sudah mulai belajar tentang, ada yang tahu? Kita belajar tentang taat, menjadi pribadi muslim yang taat, yang kompetensi, dan juga bekerja keras. Pada kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Untuk yang pertama ada tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian ada dalil-dalil dari surat yang terkandung dalam penciptaan manusia, dan kemudian ada penjelasan dari dalil-dalil. Alam semesta adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Setiap muslim harus yakin bahwa alam semesta ini seperti langit, bumi, beserta segala isinya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda atau bukti kekuasaan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis disebut dengan ayat qauliyah atau perkataan, sedangkan tanda kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta disebut ayat kauniyah atau menyadarkan tentang kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua ayat. Yang pertama ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Simpelnya kalau ayat qauliyah itu adalah ayat yang basicnya cuma perkataan atau kayak perintah. Sementara ayat kauniyah yaitu yang menyadarkan tentang kebesaran Allah, seperti seperti di salah satu ayat ada yang menceritakan hari kiamat, terus ada yang menceritakan tentang neraka dan surga. Nah, itu masuknya ke dalam kauniyah. Kesamaan keduanya bahwa qauliyah dan kauniyah pada akhirnya adalah berujung pada Allah. Inti dari kedua ayat tersebut yaitu sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ribuan ayat yang tersebar di dalam Al-Quran, ada ayat yang berisi syariat, ibadah. Ada pula ayat yang berisi tentang tanda-tanda alam atau kauniyah yang tadi yang saya sudah sebutkan. Ayat-ayat tentang penciptaan alam, manusia, serta makhluk hidup yang ada di seluruh persada bumi ini mengajarkan manusia untuk lebih sadar bahwa manusia adalah makhluk yang tidak banyak tahu, bahkan hakikat dirinya sendiri yang banyak terhati. Sekarang kita masuk ke penjelasan ayat, ke dalil ayat. Saya akan baca sendiri dulu, habis itu saya tunjuk kalian untuk baca, dan habis itu kita baca bareng-bareng. Mengerti? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya.
dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menunjukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sekarang ada yang mau baca ayatnya? Silakan sudah. Selanjutnya kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi Allah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar. Maksudnya apa sih? Kenapa Allah menundukkan kapal supaya kita dapat berlayar? Ada yang tahu? Allah menundukkan laut untuk kita, menundukkan bumi, menundukkan langit, dan juga segala macam yang ada di dunia ini adalah salah satunya untuk memfasilitasi kita sebagai manusia. Kita udah difasilitasi sebagai contoh di dalam artinya kapal-kapal yang dapat berlayar. Salah satunya ada kapal, kemudian ada motor. Motor bisa kita Allah tunjukkan buat kita agar kita dapat mengendarai dengan benar, dengan seimbang segala macam. Coba bayangin jika Allah tidak menundukkan laut untuk kapal-kapal, apa yang akan terjadi kepada kapal-kapal? Akankah kapal bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak ditundukkan lautnya oleh Allah? Tidak mungkin. Maka semua itu Allah tunjukkan kepada kita, salah satunya adalah untuk memfasilitasi kita sebagai manusia. Kemudian walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan itu semua ditunjukkan atas perintah Allah dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Maksudnya adalah ketika kita lewat perdagangan kapal-kapal, kita dapat mencari sebagian karunia atau sebagian sebagian rezeki yang ada di laut. Kayak contohnya di laut itu kan banyak hewan-hewan laut seperti ikan, gurita, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tangkap dan kemudian bisa kita jual, dan hasilnya adalah kita mendapatkan sebagian dari karunia. Kemudian juga kapal-kapal yang berlayar itu bukan cuma kapal-kapal buat orang liburan, tapi juga ada kapal-kapal pengangkut barang. Kalau kalian tahu, kayak contohnya misalkan produk, salah satu produk, rata-rata produk di Indonesia adalah produk made in China. Coba bayangin kalau semua produk itu tidak dikirim lewat kapal, apakah bisa? Tidak mungkin bisa, karena sekali kirim satu kapal itu bisa angkat puluhan ton barang-barang itu kemas segala macam. Dan oleh karena itu mungkin di ayat ini mungkin yang paling tepat, kapal-kapal dapat berlayar di atasnya agar kalian bisa dapat karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ini salah satu ayat yang sangat jelas gitu ya. Kita udah ditundukkan segala macamnya oleh Allah, kemudian udah diperintahin agar kamu bersyukur. Tapi semisal kamu juga masih belum bersyukur, coba renungi lagi. Oksigen yang Allah berikan kepada kalian itu masih gratis. Kalian masih bisa diberikan nafas yang sehat, masih bisa jalan, masih bisa melihat dunia ini.
Coba bayangkan kalau salah satu nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Coba bayangkan kalau kalian tidak bisa melihat ketika bangun tidur. Apa kalian harus nunggu seperti itu dulu baru kalian bersyukur? Kan enggak. Apa kalian harus nunggu sakit dulu baru kalian bersyukur? Kan enggak. Maka dari itu alangkah baiknya kita mumpung masih diberikan kesehatan, kita syukurin gitu. Jangan bikin kegaduhan di dunia ini. Jangan bikin maksiat. Selama kita masih diberikan kesehatan, mari kita gunain sebaik-baiknya. Kemudian ayat selanjutnya adalah mungkin Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak apa itu hak? Allah menciptakan segala macamnya ini dengan benar tanpa sia-sia. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda. Di dunia ini udah banyak banget tanda-tanda seperti pepohonan yang hidup, seperti awan yang bergerak, seperti pergantian antara malam dan siang. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang mukmin. Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa merenungi kejadian-kejadian akan hidup ini. Ketika dia melihat fenomena pergantian siang dan malam, apakah ada makhluk selain pencipta yang bisa melakukan itu? Apakah ada yang bisa menggantungkan bintang-bintang di langit tanpa tali dan tanpa jatuh? Apakah ada yang bisa menggerakkan seluruh atmosfer di alam semesta ini? Tidak mungkin. Maka itu salah satunya sudah jelas. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Selanjutnya penjelasan dari Al-Jasiyah ayat 12 bahwa Allah telah menaklukkan samudra juga serta bumi langit dan isinya sebagai tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang masih nggak berpikir juga, biar Allah aja yang ngasih cobaan gitu kan. Karena dia nggak pernah berpikir, nggak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan. Maksudnya adalah dengan adanya tanda kekuasaan Allah, kita semakin percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuan dan manfaatnya. Dan kita pun percaya bahwa benaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kemudian Al-Ankabut ayat 44. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan agar manusia beribadah kepadanya. Tidak ada ciptaan yang sia-sia, seluruh ciptaannya pastilah bermanfaat. Kesemuanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang tadi saya jelasin, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan agar manusia beribadah. Salah satu tujuannya itu tujuan utamanya adalah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya itu. Dan pendukung lainnya adalah Allah menundukkan bumi, langit, dan juga lautan. Nah, kemudian sikap atau perilaku berdasarkan Quran surat Al-Jasiyah ayat 12 dan Al-Ankabut ayat 44. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran disertai dengan terjemahannya agar dapat merenungkan maknanya. Jadi kita baca Al-Quran tidak hanya kita baca semata-mata gitu, tapi juga kita renungi apa sih artinya, apa sih maksudnya gitu. Ketika kita udah bisa baca Al-Quran, mungkin kita juga bisa nyari terjemahan ayat menurut para ahli-ahlinya gitu. Ini ayat ini maksudnya apa sih gitu. Kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di lingkungan sekitar, disertai dengan tuntutan tasbih dan tahmid kepada Allah. Kemudian mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah kepada orang tua serta tidak banyak menuntut fasilitas mewah kepadanya. Jadi kalau kita hidup di dunia dengan sehat, dengan organ-organ tubuh yang sempurna, itu kita harusnya bisa bersyukur gitu ya. Karena masih banyak orang-orang yang yang mungkin dia nggak bisa jalan, mungkin dia nggak bisa melihat. Kalau kita udah dikasih organ yang sehat, penglihatan yang masih bisa melihat, jalan masih normal, tapi kita nggak bersyukur gitu, malah kita nuntut orang tua, malah kita mau ini mau itu. Kayak kemarin ada HP baru keluar, Pak beliin dong Pak, ada iPhone 14 tuh, gitu kan. Itu nggak bersyukur banget gitu. Padahal kita udah punya barangnya. Tapi karena mengikuti gengsi, jadinya semua itu nggak dipikirin gitu. Kemudian kalau untuk Al-Ankabut, rajin melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun sunnah.
Kemudian membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah ini membuang sampah pada tempatnya. Kalau saya lihat sekeliling gitu ya, yang saya temuin di kali-kali itu masih banyak sampah, masih ada aja orang yang buang sampah sembarangan. Giliran dia buang sampah sembarangan, terus banjir, nyalahinnya pemerintah. Padahal itu salahnya dia sendiri. Dianya tak menjaga lingkungan gitu. Coba bayangin kayak kejadian kemarin di Cianjur ya, berduka cita kita atas peristiwa tersebut. Coba bayangin kalau kita tidak menjaga alam tersebut, kemudian alam itu marah kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa menahan bencana seperti itu? Apakah kita bisa menahan gempa bumi, longsor, tsunami? Nggak ada yang bisa, itu semua kehendak Allah. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian menyayangi binatang peliharaan sebagai wujud syukur kepada Allah, kemudian menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Iya, silakan. Oke, kenapa Allah menundukkan bumi, langit, serta lautan? Seperti yang sudah saya jelasin, salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi kita sebagai makhluk. Salah satunya itu kita sebagai manusia, kemudian ada binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, sebagai fasilitas untuk kita pribadi, untuk kita pakai. Kita hidup di dunia gratis, rumah doang yang bayar, ya kan gitu. Itu adalah salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Mungkin kurang lebihnya itu. Ada lagi yang ingin ditanyain? Gak ada? Oke. Sebelum saya tutup, ini ada satu kata-kata yang tadi saya kutip. Setelah tahu dan meyakini, level tertinggi ialah apa yang Allah sebutkan di penghujung surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan satu makhluk pun di langit juga di bumi dengan sia-sia. Semoga kami termasuk hamba-Mu yang mampu mendayagunakan akal dengan maksimal, tidak hanya merasa cukup di level kognitif, tapi juga senantiasa sadar mengingat Allah dan segenap ciptaannya dengan turut menjaga kelestarian alam. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan selama saya mengajar di kelas ini. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.